Kita minta berarti asam lambung bermasalah, saraf-saraf kita bermasalah, bagian dada, bagian kepala bermasalah berarti. Ya, terus. Bapak keluarin. Mual, ya. Kalau bermasalah perutnya mual ya. Mual, dadanya, kepalanya pusing, maka mual. Kalau berarti ada energi negatif, maka mual. Kasih bawa mual, bawa kasih mual keluar tuh. Ya, keluarin ya. Sahabat, apabila ada penyakit medis atau non medis kita minta maaf. Biasanya begini, bukan juga karena jin, bisa jadi memang bermasalah tubuh kita, memang bermasalah bagian lambung, bagian kepala kita, dan kita fokus ya, minta sama Allah. Bayangin yang bermasalah mana? Kalau dada, kalau perut, bayangin di perut kita, jantung, limpa, terus minta sama Allah ya. Terus keluarin. Kalau ada memang berkaitan dengan yang negatif, jin apa segala bereaksi, tanpa panas, tanpa mual, jin ayo bereaksi tanpa mual. Ya kan? Karena kekuatan dari apa? Kita semua Allah berikan kekuatan pikiran, hati dan doa. Jadi yang satu, ya, bahwa doa itu harus didukung juga dengan pikiran yang benar, konekkan dengan Allah pikiran kita ya. Maka dia akan bereaksi tetap. Mana yang kerasa? Kalau dada, bayangin di dadanya minta Allah, ya. Ini sering nonton kuda lumping, jaranan jin kuda lumping yang masuk, kalau memang ada, dia akan bereaksi mual di situ, ya. Dia pasti mual, sakit kepalanya di situ akan sakit, nggak apa-apa. Ini salah satu sering nonton ya jaranan, bukan apa, tapi bukan masalah jaran itu kesenian, tetapi ada kalanya kita yang kecampuran sesuatu yang nggak baik di bagian kepala, sering sakit kepala, pusing, bermasalah dada mana kepalanya ya, terus kalau bermasalah di bagian dada terus ya. Jadi bukan semata-mata ini berarti ada jin yang enggak juga, bisa jadi penyakit dari medis, penyakit berkaitan dengan asam lambung, saraf-saraf yang bermasalah di kepala kita ya. Ingat sahabat-sahabat, kita jangan buru-buru selalu menyalahkan jin. Jangan apa-apa jin, bisa jadi karena dari pikiran kita dan hati kita. Dan memang di dalam tubuh kita bermasalah. Asam lambung tinggi, mungkin bagian limpa kita, bagian ginjal kita, bisa jadi jantung kita yang bermasalah ya. Napas dengan normal, minta sama Allah, minta di ininya energi. Terus ya, terus minta sama Allah apabila memang dari Allah ada penyakit lahir maupun batin ya Allah. Apabila ada sihir atau apa, minta mau minta dikeluarin. Ya, kita minta, kita punya kekuatan loh, kekuatan rasa dan pikiran kita. Keluarin apa? Keluarin ya. Memang ini tidak apa-apa. Bayangin, mana yang bermasalah? Perutkah, dada kita, kepala kita, bayangin. Minta sama Allah, minta dihilangin. Terus ya, fokus ya. Kita minta sama Allah, konekkan doa, ditopang dengan apa? Pikiran yang positif, harapan konsentrasi sama Allah ya. Terus, jadi ada kalanya bukan hanya dari gangguan gaib, jin atau tidak, bisa jadi memang ada bagian-bagian yang berkaitan dengan fisik kita, bagian lambungnya kah, sarafnya kah, atau apa itu apa akan bereaksi ya. Dorong apa-apa, keluarin, minta sama Allah ya. Kalau bermasalah di perutnya minta sama Allah dikeluarin. Tuh kita fokus yakin sama Allah, minta. Kenapa? Kekuatan pikiran kita Allah berikan luar biasa, tapi harus tepat. Arahkan pikiran kita benar. Terus minta kalau bagian perut arahin, kalau dada arahin, hapus ya. Bagian ke perut, bagian semua kepala, ya keluar. Mual nggak apa-apa, mual, muntah-muntah nggak apa-apa, muntah ya nggak apa-apa. Kalau muntah-muntah nggak apa-apa ya. Keluarin, keluar nggak apa-apa. Sesuatu yang diinginkan ini tidak juga sahabat-sahabat, makanya fenomena yang namanya kesurupan itu juga karena jin. Bisa jadi memang ada sesuatu yang bermasalah, dan biasanya orang-orang yang punya kendala di asam lambung tinggi atau mudah sekali halusinasinya tinggi, was-was ya kan, dada sering sesak, sehingga bereaksi dari pikiran dan jiwa dia sehingga bisa menimbulkan gitu ya. Ingat, tidak semuanya orang kesurupan itu karena jin.
Tapi bisa juga dari kesehatan kita, dari pikiran kita ya. Bisa juga. Tapi kalau memang ada jinnya juga akan bereaksi ya. Gitu. Masa ini sampai enteng ya, sampai enteng mana yang kita rasain ya, yang mana yang masih bermasalah, yang masih nggak enak di badan mana, fokusin. Kalau masih ada yang ngeganjel di perut kita, bayangin di perut kita sampai enteng. Kalau ngeganjel di dada kita minta sama Allah, sambil arahkan kekuatan pikiran kita untuk menghilangkan energi kita. Bayangin, kalau kepala, kalau dada minta ya, kalau pinggang rasain, kemana arahnya? Itu gunakanlah kekuatan pikiran yang Allah berikan dalam diri kita ya. Arahin sampai benar-benar nyaman, enteng. Setelah enteng baru ya. Inilah kegiatan malam kadang-kadang sambil kita olahraga tapi olah nafas, karena salah satu ciri orang yang sehat adalah sejauh mana, semampu mana dia mampu menahan nafasnya. Ingat, kadang-kadang orang yang banyak penyakit dia sering lebih fokus kepada menjaga makan, menjaga aktivitas, tapi dia tidak pernah mampu menjaga bagaimana cara bernapas yang baik, bagaimana cara mengatur napas yang baik. Karena apa? Walaupun kita punya penyakit berat, memakan pantangan belum tentu kita meninggal, tapi apabila napas bermasalah 5 menit saja bisa selesai kita. Itu sahabat-sahabat ingat, karena salah satu untuk membuktikan adanya Allah itu buktinya adanya napas, salah satu hayat yang maha hidup. Untuk itu jaga napas kita dengan baik ya. Untuk itu juga kita latih cara menghilangkan sesuatu, apalagi bagi orang-orang yang sudah usianya lanjut untuk aktivitas berlari dengan gerakan-gerakan yang berat sudah tidak mungkin, maka cukup dengan dia tenang sambil menenangkan diri, fokus minta sama Allah, gunakan kekuatan pikirannya dan hatinya untuk bisa menghilangkan segala penyakit dan energi buruk yang ada di tubuh kita. Tenang ya, sampai nyaman, tenang, nanti kita tersen lagi ya. Itu sampai nyaman, sampai enteng. Kalau masih ada yang ngeganjel arahin ke situ ya. Kalau masih ada yang nggak enak.